Udah? Udah, oke, kembali lagi di Ngadur. Ngobrol bareng Ngadur ini adalah acara di mana dulu adalah pelopor acara dulu orang. Pelopor sekarang. Pelopor acara orang di channel orang. Sekarang sudah banyak sekali bersama saya Abdur Arsyad, sang Black Camping dan Abdel Ahrian. Belum ada pesanan terus, Dur? Ya enggak dong. Oh, enggak. Inilah dia parka merchandise dari Black Camping yang insya Allah teman-teman ini masih apa istilahnya tadi? Sampel yang masih ada agak revisi-revisi sedikit, tapi insya Allah kurang lebih seperti ini parkanya yang akan dijual di merchandise Black Camping. Kapan? Harganya juga belum tahu, masih belum ini. Jadi kegedean itu, Dur. Kompartemennya banyak. Kegedean. Namanya parka. Sini ada. Emang kenapa parka harus gede? Di sini juga ada. Kemudian di sini juga ada saku. Di dalam sini juga ada saku. Ini ada kapucon. Murah ya, gocap ya? Gocap kok nggak rugi? 50? Nggak rugi? Lo nggak rugi? Ya rugi dong kalau 50.000. Kata 50. Rugi 50.000. Ya inilah parka Black Camping teman-teman. Nanti fisikalnya agak lebih kecil, lebih ke black to black. Kalau ini kan lebih ke abu-abu ya, jadi gitu-gitulah kurang lebih. Di dalamnya masih dengan baju Marcisio teman-teman. Oke. Gocap murah banget, Dir. Enggak. Jangan merusak harga pasaran ya. Jokowi boleh, Ganjar boleh, Anies boleh. Prabowo Enggak disebut sama pedagang Arabnya. Ya mungkin Pak Prabowo tidak haji sih kemarin. Jadi mereka nggak jadi tahu. Jokowi sama Ganjar sama Anies aja. Haji ya? Haji kemarin. Iya toh? Iya. Kan mereka diundang sama pihak istana masing-masing itu. Undangan ya, masing-masing. Iya. Ya, Caimin juga, Ibu Puan juga. Iya. Jadi hajah juga. Jadi di sana Jokowi boleh, Ganjar boleh, Anies boleh. berarti Prabowo nggak boleh. Mereka nggak ngomong, bukan nggak boleh, mereka cuma nggak ngomong. Mereka nggak ngomong, Cing Abdul jangan mengambil kesimpulan apa-apa, mereka cuma nggak ngomong. Jokowi boleh, Ganjar boleh, Anies boleh. Iya, mereka nggak bilang Prabowo nggak boleh, cuman mereka tidak menyebutkan. Kan kita tidak tahu. Iya, pokoknya gitu. Apakah itu pertanda putaran kedua? Putaran keduanya Pak Jokowi main lagi. Bukan. Jokowi kan yang sekarang lagi ini ya. Ya mungkin aja sih. Mungkin aja. Ya bisa mungkin Jokowi Ganjar. Ganjar Prabowo, bisa Ganjar Anies atau Anies Prabowo. Ya. Ya. Ya pokoknya apapun itu, yakinlah teman-teman, apapun yang kita jalani itu sudah yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalani saja. Kita tuh ikhtiar, tapi kalau takdirnya sudah begitu atau apapun takdir yang sudah dijalani, jalani saja. Ya. Berikutnya. Oke, di Abdur ini periode Madinah. Periode Madinah, umroh. Kemarin kita periode Mekah. Kita masuk periode Madinah. Ya. Kami berangkat Sabtu. Minggu dong. Sabtu kami ke Taif ya? Iya. Hari Minggu, sorry. Iya. Berarti Iya, hari Jumat lo sholat Jumat. Sabtu kami ke Taif. Iya, hari Minggu. Saya bilang hari Minggu kan? Enggak, tadi bilang Sabtu. Ngetes doang. Ngapain ngetes sih? Ya. Hari Minggu. Ya. Hari Minggu kami berangkat ke Madinah. Saya menggunakan kereta cepat. Yang benar-benar cepat. Cepat. Saya lihat di monitornya, di TV-nya itu, dia sampai mencapai 400 km per jam. Cepat sekali itu ya. 400 km per jam. Kadang-kadang waktu saya naik, saya bingung, maksudnya yang dibikin Jakarta-Bandung kok yang saya naik Mekah Madinah nih. Lo di ini VIP, bisnis kelas atau ekonomi kelas? Ekonomi. Iya. Itu sebenarnya
kalau teman-teman pernah naik bis lagi, kereta eksekutif yang kayak Jakarta Bandung, Jakarta Jogja, yang eksekutif hampir sama. Iya, sama-sama aja. Hampir sama, cuman bedanya dia lebih cepat aja ini. Iya. Namanya juga kereta cepat ya. Dia lebih cepat aja. Dia kurang lebih 2 jam sampai Madinah itu. Sedangkan kalau kita pakai bis kurang lebih 6 jam ya. 6 jam ya. Jadi memangkas 4 jam perjalanan, memang cepat sekali. Dan disitulah saya keingat Sing Abdul bilang, coba perhatiin perjalanan Mekah Madinah. Memang itu padang pasir semua. Memang betul. Sudahlah, Arab itu sudah. Saya itu ngelihat, bahkan waktu saya ngelihat Mekah itu, oh ini hal yang saya lupa kemarin itu. Mekah itu, saya bayangkan kalau tidak ada Ka'bah, tidak ada kehidupan itu. Mekah itu hidup karena ada Ka'bah itu. Iya. Ka'bah lah yang menghidupkan kota itu. Iya. Dan terkabulnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam kan. Nabi Ibrahim berkahilah kota Mekah dengan penduduknya apa segala macam. Ketika beliau meninggikan Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam itu, beliau berdoa itu. Itulah terkabulnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Jadi saya itu membayangkan kalau Ka'bah itu tidak ada kehidupan itu. Air tidak ada. Maksudnya kan kalau Ka'bah tidak ada, maksudnya berarti Siti Hajar juga tidak ke situ. Iya. Dengan hikmah Allah atau apa mungkin air Zam-Zam juga tidak ada apa. Tidak ada orang yang mau tinggal di situ itu. Karena memang dulu memang tidak ada kan? Tidak ada yang tinggal di situ kan? Iya. Sampai kemudian Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam tinggal di situ, kemudian suku Jurhum dari Yaman datang kemudian tinggal juga di situ dan jadilah kota Mekah itu. Ya, ya. Lo berangkat jam berapa? 4 sore. Jam 4 sore. Bis duluan? Bis sudah jam 1 siang. Oh, oke. Jadi nggak terlalu lama lah. Jadi bis itu dari jam 1 itu mereka ngantar dulu kami ke stasiun. Kami turun di stasiun, bis lanjut langsung ke Madinah. Kami jam 4 sore. Jadi kami tunggu di stasiun situ ya sekitar 1-2 jam. Kami tunggu dulu sampai kemudian kereta cepatnya datang jam 4 sore. Kami naik, jam 6 sore kami sampai Madinah. Nah itulah perjalanan yang saya lihat. Kiri kanan padang pasir. Sepanjang itu ya? Sepanjang itu. Padang pasir doang ya, maksudnya masih bisa kalau mau bikin perumahan gitu banyak banget ya, tanah luas gitu. Iya, tapi air dari mana? Saya bahkan lihat kayak orang ladang, bukan ladang, lebih ke padang luas. Cuman ada semak-semak yang kayak semak-semak kering begitu. Ada rumah. Nah rumahnya itu kemudian di situ ada unta-unta. Jadi mereka kayak mengembala di situ atau bagaimana gitu. Saya mikir kayak ini orang kalau haus bagaimana ya? Minum. Betul. Iya. Betul. Lapar makan. Benar. Iya. Mau nyemen ada pasir. Iya. Iya benar. Langsung ya ngecor juga langsung. Jadi siapa nggak pakai cor-coran kali ya Dur ya? Tahu dah. Langsungnya dipahat. Ya cuman itu maksudnya kayak kiri kanan tuh emang gimana kehidupannya? Beneran memang hanya di titik-titik tertentu yang bisa hidup gitu. Daerahnya itu gitu. Kalau kita kan sebenarnya semua di Indonesia ya, kayaknya semua daerah kalau pengen dijadiin perumahan dan hidup bisa gitu. Bisa ya. Kalau di sana enggak kayaknya. Nggak bisa. Titik-titik tertentu aja yang bisa tumbuh hijau. Yang bisa melangsungkan kehidupan kita gitu. Iya. Yang dekat sungai, iya. Ini sana kering semua, kering. Jadi saya membayangkan hijrah Rasulullah jalan berdua doang sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu bagaimana itu? Lewatnya mana lagi ya? Iya, berdua doang. Itu kan udah diambil jalan terpintas berarti Dur. Ya. Iya, kalau kereta pasti dia ambil jalan yang terpintas. Ya. Dia nggak ngegusur tuh sama sekali ya. Enggak. Yang dia gusur gunung-gunung. Gunung-gunung yang digusur ya. Dia bor apa dia bagaimana itu pokoknya. Taruh lurus saya terus sampai Madinah itu. Nah itu ya itu tadi saya bayangkan maksudnya perjalanannya hijrahnya Rasulullah SAW itu susahnya minta ampun itu. Sampai ke Madinah. Stasiunnya juga bagus ya Dur? Bagus. Stasiunnya bagus ya? Bagus. Gue yang di Mekah malah lupa tuh karena gue naiknya dari Madinah tuh kemarin. Tapi bagus emang. Di Mekah bagus. Bagus juga. Madinah juga bagus. Stasiunnya bagus lah.
Ya mau bagaimana tidak bagus itu, mereka cuma punya kereta itu doang. Iya. Kecuali mereka bikin kayak stasiun Manggarai ya. Iya. Ada jalur ke Bogor, ada ke Nambo, ada ke Citayam, mungkin rame tuh. Iya. Tapi ini kan tidak gitu. Terus pegawai-pegawainya juga udah modern ya, Dur? Ya. Ya, pegawai-pegawainya tuh modern-modern pakaiannya. Ya. Ya, kayak... Tapi rata-rata pegawai juga pakai pakaiannya kan gamis-gamis gitu. Enggak lah, kalau di sana. Kalau di stasiun itu dia jas. Nggak ngeluh ya? Apa beda ya gue? Gamis sih. Gue jas itu. Pakaian jas itu. Mungkin ada hari-harinya kali. Mungkin kalau habis Rabu, habis Rabu baru gamis, habis itu Jumat. Iya. Ada gamis. Oh iya. Sorry, yang gamis itu yang di museum. Iya. Saya ke museum di Madinah soalnya. Museum apa? Museum Masjid Nabawi dan Museum Rasulullah SAW. Ada 2 museum. Saya di belakangnya Masjid Nabawi. Bukan di belakang sih. Di depan. Ya kita nggak tahu tuh depan belakangnya mana semua. Kalau jalan terdekat dengan tempat imam itu adalah depan, di situ tuh museumnya tuh, dekat banget dengan yang Raudhoh itu. Yeah. Di situ tuh. Nah oke, saya sampai di Madinah. Mau maghrib. Golden hour. Matahari lagi bagus-bagusnya, lagi mau terbenam. Saya sampai di kota Madinah. Hal pertama yang saya rasakan adalah betapa rapinya kota Madinah itu. Rapi sekali. Rapi. Tapi lebih panas daripada Mekah. Pada saat itu, saya tidak tahu nanti kalau di bulan-bulan yang lainnya, tapi pada saat itu, saya sampai di Madinah itu hal yang saya rasakan dia lebih panas dari Mekah. Tapi jauh lebih rapi dari Mekah. Iya. Jalan-jalannya, tata kotanya, apa segala macam jauh lebih rapi. Kemudian kami naik taksi, kami ke hotel. Hotel kami itu namanya Al-Munakarim, dekat pintu 339. Pas banget kalau 333 kan yang pas itu tuh ya, yang pas yang gede itu yang ya? gede. Kami 339. Yang ada kami dekat bakso. Iya betul, yang bakso. Kami dekat ibu-ibu. Iya. Dekat softnya ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu itu paling enak tuh. Mereka masuk 339, nah langsung mereka di situ. Kalau bapak-bapak masih di sana lagi kan? Iya. Masih ke 3333 tuh. Bapak tuh. Nah itu. Starbucks ya 339. Yang ada Starbucks, betul. Ya, yang ada burung-burung. Betul. Ya di situ ya. Tapi di mana-mana ada burung. Enggak, maksudnya ada pelataran yang kotak sedikit gitu, yang Starbucks di sini terus ini buat burung-burung. Iya. Gitu kan? Iya. Ya di situ. 339, iya di situ. Kami leader Al-Munakarim nama hotelnya. Kami sampai di situ, kami makan. Habis makan, saya lupa, saya langsung sholat di Nabawi nggak ya itu ya? Kayaknya tidak. Jadi kami tunggu bareng-bareng. Iya, kloter yang lain datang, mereka baru nyampe jam 9 malam. 9 malam datang. Jadi kami maghrib isya di hotel. Di hotel. Nah, barulah subuh. Masuk ke Masjid Nabawi. Kami ke sana. Nah, bedanya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ini, teman-teman. Masjidil Haram itu tidak pernah ditutup. Masjid Nabawi ditutup. Masjid Nabawi itu mungkin jam 12 sampai jam 11 malam itu sudah ditutup. Masih boleh sholat tapi di pelatarannya saja. Dalamnya sudah ditutup. Dia buka lagi jam 3 apa? Jam 3. Jadi kami ke sana. Jadi kalau kita mau sholat malam di Masjid Nabawi itu kita sholat malamnya di pelataran. Kalau jam 3 ke atas baru bisa sholat di dalam. Nah, itu kami ke sana jam 3:30 kalau tidak salah. Kami masuk ke dalam, tahajud dulu, dapat 4 rakaat, witir 3 rakaat, dapat 7 rakaat sudah mau subuh. Kemudian saya sholat itu di situ saya bisa lihat batasnya Masjid Nabawi
sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kan itu ada payung tuh kan. Ya. Bukan payung yang di luar ya, payung yang di dalam. Jadi teman-teman, ada di dalam itu ada payung lagi. Jadi Masjid Nabawi sampai zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu di situ. Nanti ada payung, baru ini yang sudah pelebaran yang di zaman Raja Saud mereka ini. Itu. Nah, jadi saya itu di payung itu. Di payung yang saya bisa lihat kalau kan mereka tutup tuh. Mereka tutup pakai pembatas. Pembatas setinggi kita gitulah. Cuman teman-teman orang-orang masih pakai HP untuk ini, untuk melihat Raudhah dan segala macam. Cuman agak sulit juga karena itu terhalang dengan tempat tinggalnya Salman Al-Farisi mereka gitu. Para sahabat yang waktu ke Madinah tidak punya rumah itu. Jadi kalau ini Masjid Nabawi, ini adalah kiblat ke sana ya. Ini adalah kamarnya Rasulullah SAW, kamarnya Aisyah. Ini Raudhah lah di sini. Di pojok sini itu tempat tinggalnya Salman Al-Farisi dan para sahabat yang tidak punya rumah di Madinah. Mereka tinggal di sini. Nah, di sini ada payung-payung yang void gitu ya. Ya. Nah, inilah kawasan yang sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tuh. Nah, yang ini udah yang gede sekali sampai yang payung-payung gede apa segala macam. Ini sudah yang digedein sama masa Raja Saud ya, kerajaan Saud mereka itu. Bani Saud. Bani Saud yang sudah jadi Saudi Arabia ini. Ya. Nah, itu. Itu kemudian saya bisa lihat, saya pikir, kan saya tidak tahu kan, saya pikir, oh iya, itu Raudhah gitu. Baru kata Ustadz di sana kami, bukan, itu bukan Raudhah. Raudhah masih di belakangnya dia lagi. Itu tuh rumahnya Salman Al-Farisi mereka. Bilang, oh, di situ. Jadi saya cuma curi-curi aja dari balik si pembatasnya itu. Ya. Kemudian sholat di situ, sholat subuh. Beres sholat subuh. Nah, kami itu izin Raudhah kami keluarnya itu hari Selasa. Hari Selasa baru dapat jatah. Ibu-ibu Selasa pagi, bapak-bapak Selasa sore. Sedangkan lo ada di situ hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Minggu malam. Kami sholat subuh Senin pagi nih. Ya. Maka dari itu habis sholat subuh kami sarapan. Habis sarapan jalan-jalan. Habis sarapan kita city tour. Ya. Ke Badar. Ya. Ke Perang Badar. Tidak, kami tidak ke Perang Badar. Kami pertama city tour kami ke Masjid Quba. Ke Masjid Quba, kami sholat sunnah di situ. Pahalanya sama seperti orang pahala umroh. Sholat sunnah 2 rakaat di situ. Uhud. Ke Masjid Quba ya. Habis itu. Habis Masjid Quba kami ke Uhud. Kami ke Gunung Uhud. Kiblatain lo nggak? Masjid. Kiblatain kami lewat saja, tidak berhenti. Ya. Cuma lewat. Kami berhenti dan sholat sunnah terus Masjid Quba. Karena memang nggak ada, kayak nggak disunahkan ya di Kiblatainnya. Iya. Ya. Wih, jaket baru nih bos. Iya. Masjid Quba dingin ya, AC ya, enak ya. Enak. Karpetnya tuh tebel-tebel gitu Dur di sana Dur. Enak banget loh itu. Karpetnya tuh bikin nyaman gitu ininya. Nyaman emang. Kalau ininya ibadahnya tuh nyaman jadinya. Saya tuh sampai, sumpah saya tuh iri sekali. Saya tuh muncul rasa iri, maksudnya enak banget mereka yang ditakdirkan tinggal di Mekah dan Madinah, menjadi penduduk Mekah dan Madinah tuh enak sekali. Bayangkan, ini. Setiap kita habis sholat 5 waktu, selalu mereka panggil untuk sholat jenazah. Jadi teman-teman nanti kalau teman-teman ke sana di Mekah dan Madinah itu, setiap di Madinah ada 2 sholat yang kami tidak sholat jenazah karena memang tidak ada yang meninggal. Tapi di Mekah yang saya sholat itu selalu ada orang meninggal. Jadi mereka tuh bekerja sama dengan rumah sakit. Jadi kalau ada yang meninggal, langsung dibawa ke Masjidil Haram, disolati, baru dikuburkan.
Kuburannya itu yang di pemakaman yang Baki. Bukan, itu Madinah. Ini yang di Mekah. Yang di Mekahnya itu di pemakamannya ini. Sayyidah Khadijah juga ini. Ma'lah ada juga. Nah, pokoknya di situ lah, kuburan umumnya lah, begitulah. Nah, di situ. Jadi maksudnya saya berpikir kayak orang Mekah nih kalau meninggal kayaknya masuk surga deh. Disolatin banyak ya? Iya, kan disolatin. Orang kalau kan ada yang meninggal disolati lebih dari 3 saf, insya Allah surga. Ya. Hadis ya, hadisnya begitu ya. Nah ini setiap orang yang meninggal di Mekah itu disolati sama imam Masjidil Haram. Sofnya ini ratusan sof ini, sampai luar-luar itu semua sholat jenazah itu. Makanya saya iri sekali, kayak saya sholat jenazah tuh kadang-kadang saya menangis gara-gara itu. Maksudnya kayak, beruntung sekali orang-orang di sini ya, di Mekah dan Madinah ini ya, disolatinya langsung di Masjidil Haram loh. Nah di Madinah juga sama, mereka bekerjasama dengan rumah sakit. Setiap kali habis sholat wajib, ada panggilan untuk sholat jenazah. Ada sholat jenazahnya juga di Masjid Nabawi. Tapi ada 2 sholat yang pada saat itu memang tidak ada yang meninggal mungkin. Jadi memang tidak ada sholat jenazahnya. Nah, kami Masjid Quba, habis Masjid Quba, kami ke mana ya? Uhud, benar. Biasanya. Ke Gunung Uhud. Panas ya minta ampun. Panas juga itu. Dan disitulah kebayang di kepala saya. Pasukan dari mana, datang dari mana, mana dari mana gitu ya. Iya. Bagaimana manuvernya pada saat itu Sayyidina Khalid bin Walid masih di pihak kaum Quraisy ya. Bagaimana manuvernya beliau, dia putar lewat mana. Iya. Pasukan itu bagaimana, Rasulullah SAW terpojok sampai kemana, kegambar di kepala. Oh begini, oh begini. Oh ya pantas kita manuvernya Sayyidina Khalid itu, kita kalah itu. Ya memang apa, kalau istilahnya Mobile Legends itu sandwich gaming. Apa itu, gimana itu? Dihajar dari depan belakang. Iya. Jadi kaum muslimin itu di tengah, pasukan Mekah ini yang awalnya sudah mundur, Khalid bin Walid putar, serang dari belakang sini, yang pasukan pemanah harusnya bisa lihat kalau misalnya tidak turun. Pasukan pemanah juga sudah turun, jadi tidak lihat, diserang dari sini, yang di sini akhirnya balik. Terjadilah sandwich gaming. Rasulullah SAW dibawa sampai ke gua yang di atas sana itu. Dibawa sampai ke gua di atas sana. Lalu bagaimana Talha bin Ubaidillah memasang badannya untuk menjadi tameng Rasulullah SAW, di mana-mana kena panah, kena tombak, apa segala macam. Nah ini kegambar. Ada di tembok itu, lo dijelasin nggak sebelum ke situ? Peta-petaannya gitu. Tidak. Ini datangnya dari sini nih. Itu dia gunungnya tuh. Makanya sampai Silo yang kemarin tuh terakhir tuh. Lo naik ke gunung pemanahnya nggak? Tidak. Oh. Saya lihat dari sini mungkin agak kata-katanya Ustadz Ihsan Kamil, ini karena sudah ditimbun-timbun. Iya. Ini gunung pemanah ini sebenarnya tingginya itu sama seperti gunung-gunung yang lain itu. Cuman karena ini sudah ditimbun, dibikin masjid apa segala macam, akhirnya kelihatan seperti rendah. Iya. Aslinya ini tinggi juga seperti gunung-gunung yang lain. Jadi saya bisa kebayang dari situ, kayak kan hamparan luas ini kan. Jadi kita bisa 360 derajat untuk melihat bagaimana keadaan Uhud ini. Iya. Dan kata Ustadz Ihsan Kamil itu ya, saya tidak tahu ini riwayatnya. Tapi Gunung Uhud ini adalah salah satu gunung yang akan ada di surga. Ya, jadi kalau insya Allah mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Kalau kita masuk surga tuh, yang kita lihat Gunung Uhud ini nanti ada di surga juga ini gunung ini. Gunungnya cuma satu, maka namanya Uhud. Ya, Ahad. Ya. Namanya satu. Kalau biasa gunung itu kan dia pegunungan nyambung-menyambung. Uhud ini cuma sendiri aja di situ dia. Walaupun dia ada begini-begininya, tapi dia cuma satu rangkaian itu doang. Tidak ada menyambung kepada yang lain lagi. Nah, itu Gunung Uhud. Terus lihat itu juga lapangan yang pemakaman Sayyidina Hamzah itu. Saya lihat dari jauh. Oh, dari jauh. Tidak jalan ke sana. Kok bisa nggak jalan ya? Panas. Bukan, karena kami sudah dipanggil naik lagi. Oh. Sudah dipanggil naik lagi. Iya.
Habis dari Uhud itu kebun kurma. Kami sebelum ke kebun kurma kami lewat dulu Masjid Kandak. Ya. Ya itu. Masjid Kandak. Tapi saya sempat tanya ke Ustadz Ihsan, tapi Ustadz Ihsan juga tidak tahu paritnya ini dari mana kemana, beliau juga sudah tidak tahu. Karena memang itulah, kota ini sekarang sudah maju kan, kita juga sudah tidak bisa tergambarkan di kepala. Memang harus ahli sejarah apa gitu yang ya. Mungkin kita kalau jalan dengan JJ Rizal mungkin beliau bisa tahu mungkin. Ya maksudnya JJ Rizalnya Madinah ya, Bang. Maksudnya begitu. Maksudnya begitu. Nah itu mungkin bisa dijelaskan itu segala macam. Masjid Kandak, Masjid Kandak kami ke kebun kurma. Kebun kurma yang mana semua orang di situ bisa berbahasa Indonesia, penjual-penjual ini. Iya. Jokowi boleh, Ganjar boleh, Anies boleh. Prabowo dia nggak sebut. Lagi-lagi Prabowo dia nggak sebut. Iya. Nah itu makan mie di situ. Kurma. Iya, maksudnya ada yang jualan mie, ada yang jualan bakso. Tidak, saya tidak makan. Maksudnya saya ngapain saya jauh-jauh ke Madinah makan bakso? Oh beda dong rasanya dong. Enggak, saya bukan, ke situ. Maksudnya ada sensasi. Pertama kalinya saya makan kurma muda di situ. Oh. Saya bilang, oh ini kurma muda itu. Saya bilang enak sekali. Cepat-cepat manis gitu. Iya. Enak kurma muda. Saya bilang, oh ini kurma muda ternyata begini. Kemudian saya mau kan, inilah jualan orang Arab tuh kalau berjualan tuh ya menyenangkan sekali. Maksudnya mereka tidak tipu-tipu kan. Ini segala macam. Silahkan dicoba. Silahkan dicoba satu-satu. Ajwa, coba ini. Kurma ini, coba. Boleh coba, ambil satu-satu coba. Kalau cocok, beli. Nah, kalau nggak cocok, nggak apa-apa. Itu tidak dihitung yang tadi. Coklat-coklat begitu semua. Gitu. Iya. Saya bilang, di Indonesia mana ada kita jualan begini. Kalau anak kecil biasa dikasih. Iya. Anak kecil dibawain ini buat kamu gitu. Saya mikir kayak mereka nih, sistem jualannya kok murah hati sekali, men, kasih. Bayangkan, itu jamaat turun satu bis ini, kami saja 37 orang. Artinya, setiap kurma yang dia punya ini kan ada 37 kurma yang akan keluar. Ya. Itu baru bis kami, belum bis yang lain. Ini jamaah yang datang banyak sekali. Banget. Itu 5 kilo habis sendiri ada kali itu. Lebih lah. Lebih ya? Iya. Iya itu. Itu mereka kasih untuk orang coba. Di situ saya coba kurma ajwa kayak apa sih. Cuman karena sudah manis, saya rasa semua kurma sudah enak aja. Sudah enak aja gitu. Itu kemudian beli coklat, beli kismis, beli kurma. Tapi kayaknya memang lo pas lagi panen itu. Lagi panas tuh lagi panen katanya. Oh. Jadi lagi bagus-bagusnya katanya. Hah? Iya. Dia cuma nyambung mantap-mantap doang. Iya. Tapi ya, kayaknya lo besok udah dingin dah. Enggak, masih musim panas, musim dingin Desember. Oktober udah apa namanya musim enggak, menurut saya Abang harus pas musim panas. Biar berasa tuh perjuangannya para sahabat dan Rasulullah SAW itu, biar tahu itu masuk ke hati langsung kayak sesusah ini dulu perjuangan Islam itu. Iya. Perjuangan dakwah. Nah, kemudian habis dari kebun kurma kami kemana ya? Pulang, udah. Pulang iya. Iya, pulang. Habis biasanya kebun kurma tuh di akhir memang. Iya. Gitu, karena di situ bisa makan. Kebun kurma itu ada beberapa ternyata. Nggak ke semua di situ. Oh. Ada beberapa lagi tempat gitu. Jadi yang terakhir gua ke itu tuh ada tempat ini kebun kurma tokonya nih keluar sedikit. Lo keluar gak situ? Keluar situ yang ada pelataran. Ya. Nah di situ ada tukang bakso. Iya. Di situ ya. Situ kayak begitu betul. Orang-orang ngajak saya makan bakso, makan mie. Saya bilang enggak. Ngopi. Saya kalau kesini mau makan bakso di Malang juga banyak. Iya. Kemudian pulang dah. Pulang. Nah, hal yang membuat saya takjub juga itu adalah saya berpikir stok air zam-zam saya udah selesai sudah nih. Ternyata di Masjid Nabawi banyak air zam-zam. Tapi yang di dalam. Iya. Yang di luar bukan. Di halaman payung luar ada juga. Ada air zam-zamnya. Di termos-termos itu tapi. Memang kalau di keran itu harus ada tulisannya dulu. Kalau ada tulisan zam-zam itu air zam-zam. Tapi kalau tidak ada tulisan itu air minum biasa. Iya.
Nah, tapi kalau yang di termos ini sudah pasti jam-jam. Itu ada di beberapa titik yang di pelataran luar itu. Iya. Nah, saya akhirnya refill lagi. Oke, dapat lagi jam-jam di sini. Oke, mantap. Nah, kemudian kami pulang sudah maghrib isya. Iktikaf lagi di situ maghrib isya. Kemudian kami sholat malam lagi. Selasa paginya, Selasa dini harinya sholat malam lagi. Di situ sampai subuh lagi di situ. Pagi-paginya ibu-ibu mereka raudoh. Nah, ketika pagi-pagi ibu-ibu raudoh, bapak-bapak kosong. Jadi, ngapain bapak? Oh, sorry. Ada yang kelewat, Cing. Kami pulang dari kebun kurma itu sekitar siang apa. Kami asar di Masjid Nabawi dulu. Habis itu asar ke maghrib ini yang masih hari Senin ya. Asar ke maghrib ini kami jalan keliling Masjid Nabawi. Oh iya, ada juga itu program itu. Tur keliling Masjid Nabawi untuk menjelaskan tempat-tempat. Yang mana ketika saya lihat Masjid Nabawi, ini kan Masjid Nabawi sudah diperbesar ya. Yang mana kalau kita mau lihat itu, mau balik ke masa lampau, tempat yang kita jalan-jalan ini rumah-rumah para sahabat nih, rumah-rumah kaum Ansor mungkin kaum Muhajirin mungkin ada rumah di sini. Jadi ya kita lewat-lewat itu kayaknya. Kemudian kami juga sampai ke itu taman yang baiatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah SAW meninggal. Aduh, apa namanya ya? Nggak tahu gue. Ada di 339 di sini, dia di sini nih, yang di sebelah sananya. Saya lupa namanya. Sakifah apa gitu. Bani Sa'diyah. Saya Bani Sa'diyah. Kalau ada begitu-gitunya deh. Saya lupa namanya. Nah, itu tempat baiat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah ya. Di situ kemudian kami putar lagi ke arah imam sana. Dijelaskan tentang di situ ada gambar gede tentang raudoh gitu. Kemudian dijelaskan dari gambar doang. Kemudian kami lewatlah dua museum itu. Museum Masjid Nabawi, museum tentang Masjid Nabawi, dan satu lagi museum yang baru. Ini museum tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kami lewat lagi ke akses masuknya Raudoh untuk dijelaskan besok nanti ibu-ibu nanti daftarnya di sini, ini antrinya lewat sini, apa segala macam lewat sini. Kemudian Ustaz Ihsan Kamil itu bilang, bapak-bapak, nanti ibu-ibu keluar raudohnya tuh lewat pintu sebelah sana gitu. Tidak bisa lewat pintu sebelah sini karena pintu sebelah sini itu lewat makamnya Rasulullah SAW. Nah, itu ibu-ibu tidak boleh, perempuan tidak boleh, itu hanya boleh laki-laki. Nah, kemudian Ustaz Ihsan Kamil itu bilang gini, kalau bapak-bapak kalau mau ke makamnya Rasulullah SAW tidak perlu raudoh, tidak perlu harus raudoh, sekarang pun bisa nih, antri aja di situ, boleh itu. Saya tanam tuh di kepala. Oh gitu, oke. Tapi masih sama rombongan kami jalan aja dulu, keliling-keliling di situ. Kemudian maghrib isya di situ. Selasa dini hari kami sholat malam sampai subuh. Pagi-pagi ibu-ibu mereka langsung tuh? Tidak, kami pulang sarapan dulu. Mulai jam 8 pagi kayaknya raudoh dibuka itu. Ibu-ibu antri raudoh, bapak-bapak tidak ada kerjaan nih. Jadi saya antar Cindy ke raudoh. Dia, saya lihat sudah masuk barisan, mereka sudah antri segala macam. Saya jalan sendirilah. Menuju? Tujuan pertama saya museum itu. Oh, ke museum? Iya, maksudnya saya mikir museum nih, karena yang kemarin itu ada 2 museum nih, saya ke museum Nah, tapi kemudian museum baru buka jam 9.
Jam 9 baru buka. Saya kemana? Baru saya keingat. Oh iya, makamnya Rasulullah SAW. Saya coba, jadi saya jalan aja gitu. Nah ini sepi banget, Cing. Sepi banget. Saya punya videonya itu. Sepi. Jadi yang kemarin sore saya lihat, ramai sekali kan. Ini sepi banget. Sepi, cuman ada rombongan-rombongan di depan saya gitu. Saya jalan sendiri aja. Jalan sendiri dengan HP begitu. Saya juga tidak tahu yang mana, yang ini jalannya kayak apa. Pokoknya saya ikut aja. Saya ikut. Saya lihat orang buka sandal, saya buka sandal. Kemudian saya mulai masuk tuh ke, jadi belakangnya Raudhah, di depannya Raudhah ya. Kalau menghadap ke kiblat, ini imam, yang di sininya nih kan. Saya masuk dari sebelah sana tuh. Oh ya. Saya masuk dari sebelah sana, saya jalan, tapi saya kan tidak tahu makam ini yang mana gitu. Jadi saya jalan, saya masih videoin begini. Di depan saya ini ada rombongan umroh bapak-bapak juga, mungkin sekitar 9 atau 10 orang, di agak sekitar 5 meter di belakangnya mereka. Saya sendirian, di belakang saya tidak ada siapa-siapa. Sendirian. Ketika bapak-bapak itu mereka lewat, saya dipanggil sama orang. Jadi kan saya bingung kan, jadi saya tuh lagi gini. Ada orang pakai jubah gitu, kayak imam Masjidil Haram gitulah. Dia panggil, hey, Rasulullah SAW, begitu. Jadi pada saat dia panggil saya itu, saya lihat dia tunjuk makamnya Rasulullah SAW. Itu HP saya udah kemana-mana, udah nggak konsen. Jadi saya sempat lihat begini, oh dia panggil saya ternyata gitu. Jadi saya lihat, oh itu di depan itu ternyata. Di situ baru saya lihat makamnya Rasulullah SAW, sebelahnya makamnya Abu Bakar, sebelahnya lagi makamnya Umar. Saya bilang, oh ini ternyata makamnya Rasulullah SAW. Di balik itu tuh ada Rasulullah SAW tuh di situ tuh. Mungkin sepi karena waktu itu giliran cewek kali ya? Betul, Cing. Iya. Sepi karena itu lagi raudhahnya cewek. Yeah. Yang mana saya tidak tahu. Jadi saya jalan aja karena saya pikir museum belum buka nih. Jadi saya nanti besoknya sorenya ketika saya raudhah kan ramai sekali di situ. Saya merasa beruntung sekali, kayak tadi pagi tuh saya lewat sini saya sendirian loh. Bisa berlama-lama itu saya ngelihat. Maksudnya memang tidak bisa lihat ke dalam lubangnya ya, tapi maksudnya saya berdiri lama di situ pun si askarnya ini yang panggil saya tadi tidak marah gitu. Dia tidak marah, jadi saya merasa bersyukur sekali tadi pagi saya sudah lihat ini. Jadi saya lewat di situ, saya tidak menangis sama sekali itu. Saya keluar baru saya menangis di luar. Menangisnya itu sampai saya tidak bisa pakai sandal gitu, getar. Nangis getar tuh sudah di luar. Jadi kayak tadi loh, saya lewat sebelahnya makamnya Rasulullah SAW. Nah itu kemudian saya ke museum. Nah museum ini, museum yang baru itu, museum digital gitulah. Dia dibikin futuristik gitulah, museum yang futuristik. Yang mana saya itu sebenarnya ekspektasi saya terlalu tinggi. Jadi dia harga museum itu 40 real. Masuk yang museum futuristik ini ya. Jokowi boleh? Tidak. Harus real. Ini Ganjar? Tidak. 40 real udah. Anies? Tidak, 40 real ini. Tidak ada. Prabowo? Tidak disebut. Tidak disebut. 40 real. Iya. Saya bayar 40 real. Dia dibagi 3 sesi. Iya. Jadi ada sesi bahasa Inggris, ada sesi bahasa Arab, ada sesi bahasa Indonesia. Iya. Nah pada saat saya beli tiket itu, sesi bahasa Indonesia baru saja jalan. Iya. Kalau mau tunggu lagi 1 jam. Jadi saya sudah berpikir, ya sudah saya kalau tidak dapat bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun tidak apa-apa lah. Ya, jangan bahasa Arab aja, bahasa Arab saya tidak mengerti sama sekali. Saya bahasa Inggris nggak masalah lah. Tapi kemudian orang yang jual tiket ke saya ini, dia lihat dari wajah saya mungkin kelihatan orang Indonesia ya, jadi Indonesia, iya Indonesia. Oh sebentar, dia masuk ke dalam, lihat dulu kali udah sampai mana ya. Entah dia koordinasi dengan siapa gitu, kemudian dia keluar lagi, boleh langsung masuk gitu.
Jadi alhamdulillah saya tidak antri yang 1 jam berikutnya, tapi saya langsung ngikut dengan rombongan Indonesia yang sudah ada juga gitu. Nah itu tadi ekspektasi saya terlalu tinggi, jadi saya tuh berpikir kayak ini kan museumnya Rasulullah SAW ya. Jadi saya tuh berharap sekali saya mendapatkan sesuatu yang mungkin saya belum tahu atau yang kita belum pernah dengar. Tapi museumnya itu terlalu general. Iya. Kayak yang di Museum Quran yang gue bilang itu juga begitu. Museum Wahyu kalau nggak salah namanya. Museum Wahyu ya kalau nggak salah. Jadi menceritakan tentang kayaknya itu yang lagi dibikin deh, Cing. Yang di Jabal Nur itu. Iya. Iya, itu belum bisa masuk itu. Udah, itunya udah dibuka, cuman sekitarannya memang lagi dibangun. Lagi dibangun itu juga tuh, apa namanya, kereta gantung menuju Gua Hiro. Betul. Iya, tapi ada bagian yang sudah dibuka Museum Wahyu itu. Di Museum Wahyu itu. Kami ke situ tuh, cuman nggak masuk ke dalam. Nggak masuk ke dalam. Itu ada kayak diorama Mekah zaman dulu, kayak gimana, kayak gitu. Nah, di yang museum yang futuristik ini, museumnya Nabi Muhammad SAW ada Mekah zaman dulunya. Madinah zaman dulu tidak ada, Mekah zaman dulunya ini. Sorry, Mekah dan Madinah zaman dulu ada. Itu dia tadi, maksudnya terlalu general. Dan dia mungkin dalam waktu yang cuman 1 jam kayaknya, tour leadernya menjelaskan itu dengan berbahasa Indonesia itu, mungkin hanya 1 jam atau 1,5 jam, jadi memang cepat-cepat saja gitu. Ya waktu yang di Museum Wahyu itu kan, yang udah cerita atau belum sih gitu. Jadi ada satu tempat yang dipajang tuh Quran. Bilang ini Quran awal-awal nih kayak begini nih waktu dibukukan. Kalau mau lihat yang asli, adanya di Turki. Kok Museum Wahyu? Kenapa nggak itu ada di situ gitu? Maksudnya ada di sayang gitu ininya ya. Ya memang kita ekspektasi terlalu tinggi. Terlalu tinggi untuk itu ya. Atau karena kita memang berlimpah informasi itu, Dur. Mungkin di negara lain mungkin itu udah cukup wah mungkin karena kita informasi itu melimpah ruah gitu tentang cerita Rasulullah SAW dan para sahabat ini kita dengar dari zaman kita kecil. Iya. Jadi kita berharap ada hal lain kan, informasi lain atau apa, ternyata secara general gitu aja. Dan ini yang di museum futuristiknya ini yang 40 real ini, dia dipimpin oleh orang yang berbahasa Indonesia ini, petugas museumnya yang menjelaskan. Jadinya dari satu titik ke titik lainnya mengikuti dia. Sedangkan keperluan kita kan beda-beda. Mungkin orang tidak terlalu into pada misalkan yang bagian sini, tapi saya pengen berlama-lama di sini, pengen nah gitu. Saya tuh berpikir ketika saya masuk museum, saya bebas menikmati. Saya boleh mau di sini saya berlama 30 menit juga boleh. Ternyata enggak. Ada rombongan ya. Iya betul. Sama yang di Museum Wahyu itu juga begitu. Iya, dia tutur. Itu yang saya jadinya kurang puas. Kayak misalkan ketika saya ketemu denah Mekah zaman dulu dan Madinah zaman dulu, saya pengen berlama-lama di situ, pengen menghafal karena nggak boleh foto kan. Mau nggak mau saya harus hafal nih utara mana, selatan mana, biar saya ini di sini, ini di sini, di sini. Pengen hafal, tapi tidak bisa berlama-lama. Harus ke situ, harus lanjut lagi. Nah, itu berakhirnya di gift shop. Tour itu di gift shopnya museum itu. Saya membeli buku cerita 25 Nabi dan Rasul yang ditulis sama imam siapa gitu, kemudian sudah di bahasa Indonesia kan, kemudian bukunya itu keren sekali karena dia pakai sampulnya itu kulit, pakai kulit gitu, kayak keren banget gitu. Jadi saya beli itu, kemudian saya lanjut lagi ke museum Masjid Nabawi, 15 real ini, museum yang lama. Jokowi boleh? Tidak boleh. Ganjar? Tidak boleh. Anies? Tidak boleh. Prabowo? Tidak disebut. Oke. Bisa tektokan, tapi perlu berapa lama ini ya? Bisa, saya tektokan. Emang Mamat aja yang suka ngejudge. Dia tuh tidak paham berbagi omongan, Cing. Maksudnya kalau ada orang yang ngomong, tahan dulu kita.
nanti baru ada saatnya kita ini. Mama nggak paham begitu tuh. Saya di Abdel Universe maksudnya begitu. Saya ada bahan, cuman saya tahan dulu. Oh, Gilang lagi ngomong, Cing Abdel lagi ngomong, ya udah saya tahan dulu. Biarkan orang punchline dulu, orang ketawa, baru kita sambut, gitu. Gak paham Mamat ya. Teori-teori gitu kurang ya dia ya. Kurang bisa menghargai orang lain. Nah, kemudian saya masuk. Nah, di museum lama ini justru saya lebih menikmati. Karena bisa berlama-lama. Betul. Tidak ada tour leadernya. Tidak ada rombongan. Tidak ada. Masing-masing masuk, kita dikasih headphone, kemudian sambung ke model kayak HP gitu. Iya. Dengan Bluetooth dia, infrared atau Bluetooth gitu. Kita jadi di setiap gambar, setiap diorama kita ini aja scan, nanti bahasa Indonesia. Jadi kalau ada yang bahasa Inggris, mereka pakai yang bahasa Inggris, gitu-gitu. Jadi saya itu enak sekali di situ, saya menikmati sekali. Jadi bagaimana perkembangan Masjid Nabawi dari masa ke masa, pelebaran itu apa segala macam, kemudian diorama. Jadi segini, saya dengar, oh gini dijelasin di sini. Dan itu bebas video. Bebas video. Ada bapak dan ibu, mereka dorong anaknya di kursi roda gitu. Kalau tidak salah orang India atau orang Pakistan mungkin, dari raut wajahnya. Pada saat saya videoin pertama kali, mereka no ini sesama pengunjung kami. Oh oke, sorry. Tidak boleh, karena di tiket tidak boleh. Tiba-tiba di ujungnya itu, saya sudah saya lihat-lihat saja gitu kan. Tiba-tiba si petugas museumnya, hey, take video. Jadi dia suruh saya mau keluar tuh, dia nggak suruh saya keluar, dia suruh saya masuk lagi, suruh dari awal saya videokan lagi gitu. Saya bilang, ih baik banget, saya ulang lagi lah, saya videokan, saya ini gitu. Sampai kemudian mimbarnya Rasulullah SAW, mimbarnya. Nah, saya tidak tahu ini nih replika atau mimbar. Kan mimbar yang sekarang di Raudhoh itu kan mimbar dari zamannya Turki Utsmani. Iya. Nah, sebelum mimbarnya Turki Utsmani ini, apakah itu yang ada di museum itu, ataukah itu dioramanya? Tapi memang mimbarnya beda nih. Kalau yang sekarang ini kan sudah emas-emas gitu kan. Mewah lah. Nah, kalau ini nih masih marmer. Oh, marmer. Marmer putih. Marmer putih gitu. Marmer putih campur kayu. Nah, ada di museum itu tuh. Saya videokan, saya lihat apa segala macam. Termasuk di situ tuh tempat lilin, bejana, mangkok. Kalau yang di futuristik tadi, dewa. Wais, futuristik. Bukan, bejana. Dewa bujana. Oke, ya. Kalau yang di futuristik tadi, dia tuh 3D. 3D di layar-layar. Alat-alat perangnya Rasulullah SAW. Yeah. Nah, kalau yang di museum yang lama ini beneran. Apakah itu replika atau enggak tahu, tapi bentuknya beneran. Iya, tapi memang bukan punyanya Rasulullah SAW. Iya. Tapi maksudnya itu ada di zamannya Rasulullah SAW. Iya. Tempat lilin, tombak, apa itu di zaman itu sebelum. Kita bisa pegang itu, tidak ada dalam kaca, ada di situ kita bisa pegang. Ini. Gitu. Dan itu sepi. Yang di futuristik rame, kalau yang di situ sepi sekali. Jadi bisa menikmati banget. Sampai kemudian berakhirnya di gift shop juga. Jokowi boleh baru ada di gift shop. Card. Ya. Pakai card. Harus pakai card. Iya kayaknya. Only card kayaknya di situ. Ya. Yang di gift shop yang awal itu juga only card. Card dan real, tidak bisa rupiah. Yang di sini juga card dan real, tidak bisa rupiah. Nah, itu di situ yang saya beli lumayan, cuman ini saya tidak bisa cerita saya beli apa ya. Jadi berkaitan dengan ini nanti riak nanti. Pokoknya intinya adalah yang saya beli di situ. Ya. Nah, itu kemudian
Oh, ada satu yang saya beli, yang ini nggak apa-apa saya cerita. Saya beli karpet Raudo. Karpet yang sama persis. Oh, tapi pernah dipakai? Tidak. Enggak. Tidak pernah dipakai. Yeah. Tapi ini karpet yang sama persis dengan karpetnya Raudo. Yeah. Cuman dia single. Iya. Iya. Dia single dan coraknya sama gitu. Coraknya sama, tebalnya sama, ini sama. Karena karpet Raudo dan karpet Nabawi sekarang itu sama semuanya. Tidak dibedakan lagi. Kalau dulu kan karpet yang lain merah, karpet Raudo hijau. Nah ini sekarang semua sudah hijau. Nah ini saya belilah yang karpet hijau. Tapi bininya kayaknya beda deh, Dur. Hah? Corak-coraknya? Sama. Coraknya sama? Sama, Cing. Sudah disamakan semua sama pemerintah Saudi. Sudah disamakan semua. Jadi saya beli itu. Dan tinggal satu. Jadi ada di pajangan situ kan. Terus saya bilang, saya mau dong ini. Beli ini yang satu. Terus dia bilang, oke, saya ambil yang baru ya, kata dia. Dia cari udah nggak ada. Oh, maaf Aki, tinggal satu, dia bilang gitu. Only one. Oh oke, nggak apa-apa deh, yang ini aja. Dan saya beli yang itu. Pulanglah saya. Pulang, sholat duhur, sholat asar. Ibu-ibu udah selesai Raudo? Sudah. Saya di museum pertama aja itu, Cindy udah WhatsApp kalau dia sudah beres Raudo. Dia Raudo lancar sekali. Raudonya. Cepat lah, yang paling pagi kan lamanya itu yang nunggunya ngantri. Waktu saya antar dia itu, antrinya ini lagi banyak banget, Cing. Lagi banyak banget, tapi entah bagaimana kelompok ini itu tiba-tiba duluan. Didulukan sama askar itu. Kemudian Cindy itu dapat tempat yang di pojok, di pojok kanan. Jadi kalau ini kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, ini mimbarnya Rasulullah SAW, ini kan raudohnya ini kan. Yeah. Cindy itu di pojok sini, dapat di pojok sini. Lancar-lancar, dia sholat dapat 4 rakaat di situ. Selama dia sholat tidak diganggu, aman gitu segala macam. Lalu kemudian dia ceritanya itu, karena dia cerita dari pagi ya, saya kan masih sore, jadi saya deg-degan juga maksudnya. Jadi cerita itu, dia bahkan sampai dia doa sudah selesai, dia tidak diusir. Jadi baru habis itu baru askarnya persilahkan dia pergi. Jadi dia perginya itu karena kesadaran sendiri, tidak diusir askar. Kemudian saya mikir kayak, aduh saya sorry bagaimana ya, karena Cindy sudah cerita begitu kan. Tapi Cindy itu cerita, dia tenang aja, dia merasa dia tuh berpikir dia akan nangis banget di Raudo, tapi ternyata dia di dalam tuh yang dia rasa tuh tenang aja gitu. Malah dia keluarnya baru dia nangis. Nah gitu, terus saya mikir, wah saya sore nih bagaimana ya. Habis sholat asar, barislah kami. Kami sholat asar dekat pintu 37. Habis sholat asar langsung keluar, barislah kami. Set! Dan alhamdulillah itu banyak banget. Tapi memang kelompoknya ini nih tidak terlalu lama kami, mungkin 20 menit kali. Kami dipersilakan masuk ke Raudo. Jadi masuk, kegeser. Jadi saya sudah maksudnya belajar dari sini cerita kan, ambil pojok kanan aja. Itu orang nggak lalu lalang apa. Jadi saya sudah ngincar pojok kanan. Karena masuk emang dari kiri ya? Betul. Yeah. Jadi ini kamar Aisyah radhiyallahu anha, ini mimbarnya Rasulullah, ini imam, ini mimbarnya Rasulullah SAW. Nah, Raudo kan begini nih. Yeah. Kita masuk dari sini kan? Yeah. Nah, kata Cindy, ngincar yang pojok-pojok kanan di sini aja. Yeah. Itu insya Allah orang nggak lalu lalang. Yeah. Jadi saya masuk itu, saya Ustaz Ihsan Kamil, Kang Robi, mereka itu kami sudah masuk, udah ngincar yang pojok kanan. Sampai di sini, kami kedorong, sampai kemudian ada satu tempat di bawahnya mimbarnya Rasulullah SAW itu, 1 kosong. Kang Robi bilang, ada kosong tuh Dur gitu. Kemudian saya bilang, saya? Oh iya silakan. Ayo saya masuk. Jadi saya di mimbarnya Rasulullah SAW tuh, saya di situ, sholat di situ. Tenang, nggak ada orang lalu lalang, nggak ini. Dapat
4 rakaat, dapat juga doa-doa yang mau didoakan. Termasuk Sing Abil titip doa, saya doa juga di situ. Dan sama seperti sini, saya malah tidak menangis di situ, tenang aja gitu, kayak saya mikir kayak, bisa kali kita maghriban di sini kali. Tapi saya lihat jam, saya lihat wah baru 5:30, nggak mungkin. Orang maghriban mah 18 lebih kan, nggak mungkin, pasti keluar. Jadi begitu selesai 4 rakaat, doa segala macam, itu pun askarnya tidak usir, kami keluar sendiri. Ya. Mungkin karena waktunya belum habis, karena pakai waktu tuh. Mungkin. Iya. Jadi udah waktu kan per kloter ya. Iya. Kloter gitu ya. Iya mungkin begitu juga. Tapi di bayangan saya itu kan, wah mungkin berdesak-desakan atau apa. Kalau dulu berdesak-desakan, Dur. Mungkin karena belum pakai aturan kloter-kloteran dan itu. Betul. Buset, dulu mah desek-desekan, orang lagi sholat aja digituin, jadi nggak. Sekarang karena sudah ditata seperti itu. Iya. Jadi orang lebih tenang memang. Orang lebih tenang. Iya. Alhamdulillah, jadi di situ selesai dari situ. Tapi Ustadz Ihsan Kamil itu dari awal dia bilang salah satu ijtihadnya pemerintah Saudi itu, maksudnya kenapa karpet disamain apa segala macam, maksudnya bahwa tidak hanya di Raudhoh sebenarnya doa itu terkabul. Selama kita di tanah haram itu, mau dimanapun itu memang terkabul. Cuman Raudhoh itu menjadi spesial karena dari kamarnya Aisyah radhiyallahu anha dengan sampai ke mimbar Rasulullah SAW itu adalah sepotong surga. Itu tuh nanti ada di surga itu. Nah itulah yang kemudian orang berlomba-lomba ke situ. Tapi kalau mau berdoa, insya Allah selama berdoa di tanah haram, insya Allah faedahnya sama katanya begitu. Nah gitu. Jadi habis itu kami keluar. Lewat lagi makam. Lewat makam. Ya. Waktu keluar ini berdesak-desakan. Saya di depan saya itu ini. Sering muncul di YouTube ini loh. Kodenis. Kodenis ya namanya? Denis Sumargo. Bukan. Denis Sumargono. Bro. Yang sering muncul dia hijrah itu loh. Dia tuh sudah hijrah, sering muncul di YouTube bercerita soal agama-agama. Siapa ya? Orang Cina? Itu Dennis Lim. Ya. Sing Abil nggak tahu. Undanglah ke wawancara biar Sing Abil tahu. Oke, kok Dennis. Ya. Mantan bandar Tokel, bandar judi. Nah, tapi beliau sudah hijrah. Nah, itu dia. Beliau. Di Thailand. Bandar judi di Thailand. Oh ya, beliau itu di depan saya. Ya. Keluar. Nah, inilah Cing. Jadi begitu keluar. Jadi misalkan ini makamnya Rasulullah SAW. Kita keluar dari sini kan? Ya. Terus belok kiri, ini pintu keluar kan? Ya. Nah, ketika kita yang dari Raudhoh ini, kita keluar, itu kita bisa di sebelahnya makam Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar. Nah, orang-orang yang tidak Raudhoh, ini ada penghalang di sini, mereka tuh di sini. Oh ya. Yang mana tadi pagi itu saya tidak di sini, saya di sini. Iya. Karena ibu-ibu, tidak ada yang keluar dari situ. Iya. Jadi ketika orang-orang berdesakan semua tuh, saya ngerasa kayak, saya tadi pagi sudah lewat sini dan saya santai-santai aja gitu sih. Berdiri lama aman, nggak diusir kayak gitu. Jadi gitu kayak saya lewat di situ lagi. Sama sampai luar baru saya menangis lagi. Itu Raudhoh selesai. Kemudian kami Isya lagi di situ. Maghrib Isya lagi di situ. Kemudian makan malam. Tahajud lagi di situ. Subuh lagi di situ. Beres subuh kami berangkat ke Jeddah. Nginep di Jeddah nggak sih lo? Tidak. Oh tidak, nginep. Rabu pagi kami berangkat ke Jeddah sudah. Berangkat ke Jeddah, pesawatnya jam 7 malam.
Pagi tapi berangkat ke Jeddah. Di Jeddah terus di mana? Di airport terus aja? Di warung Wong Solo. Serius. Oh, ke ini dulu, ke makan siang. Makan dulu. Makan siang. Kornis itu daerah Kornis, enggak? Aduh, saya tidak tahu daerah apa. Ali Murah. Ke tempat Ali Murah. Warung Wong Solo pokoknya. Di mana warung Wong Solo ya? Warung Wong Solo pokoknya. Yang ada bakso, Mang Udin. Warung Wong Solo, nggak ada bakso. Warung Wong Solo pokoknya. Biasanya kalau itu namanya ke nama daerahnya apa sih itulah? Nggak tahu saya. Pokoknya ada bakso Mang Udin, ada Ali Murah, Kornis. Bukan juga. Saya lupa. Oh iya. Gak pokoknya tahu. kami lewat makamnya Siti Hawa. Iya. Kami lewat itu. Parkir kan di situ? Tidak. Parkirnya di sana. Bukan di yang warung Wong Solo itu. Parkir jauh terus jalan gitu. Atau di depan warung Wong Solo parkirnya? Tidak, kami warung Wong Solo itu di dalam. Oh, di dalam. Jadi kami parkir di pinggir jalan tapi nggak bisa bis parkir di situ. Kami cuma turun. Nanti bisnya entah diparkir di mana nggak tahu lah. Kami turun. Kami masuk ke kayak ITC gitulah. Tapi ITC terlalu gede. Dia lebih kecil sedikit lagi. Lebih kecil dari ITC. ITC terlalu besar sekali. DTC terlalu besar, lebih kecil lagi. Coba mandi itu warung Wong Solo di mana itu di Jeddah? Kemudian kami masuk. Kami masuk. Itu oleh-oleh. Jadi cenderamata-cendeраmatanya Arab Saudi. Iya. Di lantai 2-nya, di bagian belakangnya ada warung Wong Solo. Di situ kami makan nasi, sayur urap, tempe kacang, ayam goreng. Tempe kan kacang. Kacang tanah. Tempe kacang tanah. Apa istilahnya? Krecek. Tempe yang dipotong kecil-kecil kemudian Krecek. pakai kacang tanah itu loh. Orek ya? Tempe orek. Ya itu. Nah, si warung itu. Wong Solo ini kan Jeddah. Tapi itu saya lewat makamnya Siti Hawa itu besar sekali, Ci. Iya. Besar sekali itu. Itu saya tanya Ustadz itu di dalam memang satu makam doang? Iya, satu makam doang itu. Makam Siti Hawa doang itu. Besar sekali itu. Ini warung Wong Solo sini. Iya, itu coba gambar-gambarnya. Depannya. Yang tadi. Nah, itu. Ini. Yang ITC nggak bagus. Ya ini. Itu sudah. Apa tuh? Daerah apa tuh? Itu sudah. Iya, di daerah Kornis benar. Kornis ya? Iya. Iya itu. Kornis. Itu warung Wong Solo. Kemudian kami ke bandara. Jam sore. Mungkin nyampe bandara jam 3 kali ya. Pulang di Jeddah juga tuh? Iya. Bukan Madinah ya? Tidak, dari Madinah kami ke Jeddah. Sampai situ Naik apa? bis. Naik bis dari dari Madinah ke Jeddah. Lumayan lama dong. Main lama. Makanya kami berangkat dari jam 8 pagi, nyampe situ jam 12 siang. Iya. 12 sampai setengah 1 gitu. 4 jaman ya? Jadi kami makan di Wong Solo itu. Habis itu kami ke bandara. Di bandara proses check-in apa segala macam. Ya, kami di ruang tunggu mungkin jam 4 kali. Pesawat jam 7. Pesawat jam 7 malam. Kemudian sekitar jam 6 kami boarding. Naik sudah. Saudi Arabia Airlines. Iya. Nah, itu naik. Kemudian itu kan Rabu malam ya. Kami sampai di sini Kamis pagi jam 9. Kamis pagi jam 9 nyampe di Soekarno-Hatta. Terminal 3. Terminal 3. Pakai batik merah? Pakai batik orange. Seragam. Mau pergi seragam pulang seragam? Ya, pergi seragam pulang seragam. Tapi beda seragam. Sama seragamnya. Seragam pulang sama seragam berangkat sama. Sama. Setrika aja. Karena lo pejuang setrika. Iya, disetrika aja, diangin-anginin, semprot parfum. Oh, saya
Mulai dari di Mekah ya. Di Mekah itu saya dikasih rokok sama mahasiswa Mesir. Ke Madinah saya dikasih rokok oleh? Saya dikasih buku tafsir. Oleh? Buku tafsir dan bukunya tesisnya Ustadz Firanda yang belum dijual. Tapi beliau sudah bagi-bagikan ke mahasiswa Madinah. Nah, salah satu bukunya itu yang itu dikasih ke saya, tesisnya beliau. Tesisnya Ustadz Firanda. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Nah, itu mahasiswa dari mahasiswa Indonesia yang di Madinah ngasih saya ke situ. Ada lagi mahasiswa Madinah juga ngasih parfum ke saya. Nah, lo ketemu di mana sama mahasiswa itu? Siapa? Di mana ketemunya? Janjian atau gimana? Tidak kenal. Iya, ketemu di mana? Ketemunya? Mereka tuh kalau yang di ini ya, kalau yang di Mekah, mereka itu mahasiswa Mesir yang mengantar jamaah haji juga. Umroh? Jamaah umroh juga. Nah, kalau lo ketemu di? Jamaah umrohnya itu satu hotel dengan kami. Oke. Ya. Ketemu di situ. Cerita-cerita, saya dikasih rokok. Nah, habis itu yang Madinah? Yang Madinah sama juga kayak begitu. Kami ketemu di depan hotel. Jamaah umrohnya dia tidak di hotel itu. Tapi kami ketemu di situ bercerita. Akhirnya dia sering nongkrong di situ. Untuk ngerokok. Iya, untuk ngerokok, untuk bercerita, apa segala macam. Dia kasih saya buku tafsir. Buku tafsir tapi bahasa Arab semuanya. Tapi saya pengen belajar bahasa Arab sih. Saya pengen sekali, saya gara-gara ke Mekah Madinah saya pengen sekali belajar bahasa Arab. Habis itu dikasih juga bukunya Ustadz Firanda itu. Lalu mahasiswa Madinah yang satunya lagi itu istrinya janjian dengan Cindy kalau tidak salah. Dari DM-an mungkin janjian. Datang dengan suaminya mahasiswa di Madinah juga. Nah, itu ngasih parfum. Kemudian saya ketemu dengan Ibrahim El-Haq yang saya suka tiruin dia kalau baca surah Al-Fat. Nah, itu dia ada di mahasiswa Madinah juga kan. Kami janjian ketemu di 3333 itu. Nah, di situ. Makan bakso? Tidak. Ngopi. Kami ketemu itu karena kami besoknya sudah mau pulang. Jadi kami harus ngepak barang karena jam 10 malam itu koper-koper sudah harus di luar kamar. Harus di luar kamar. Ya. Nah, saya dan Cindy belum ngepak barang, jadi saya harus pulang cepat-cepat. Tapi sempat bertemu Ibrahim El-Haq di situ dengan teman-teman mahasiswa Madinah yang lain di situ. Luar biasa lah teman-teman mahasiswa Indonesia yang kita punya orang Indonesia yang kuliah di Universitas Madinah itu katanya ada 1.600 orang. Banyak sekali. Digaji lagi? Uang saku? Iya. Gratis semuanya? Gratis. Tapi uang sakunya itu tidak gede lagi. Ini cerita ya dari mereka ya. Pemerintah Saudi itu ngasihnya gede. Jadi kayak dulu tuh mereka sebulan bisa dapat 3.000 real. Sekarang entah bagaimana kan semuanya harus melalui Kemenak. Sekarang mereka dapat 800 real aja. Kemenak Indonesia? Tapi dia dulu sempat 3.000 real? Sempat. Nah, keterangan dari mereka, pemerintah Saudi itu tidak mengurangi uangnya. Tapi sekarang terpusat kan, semuanya itu harus melalui Kemenak. Katanya mereka ya. Mereka dapatnya 800 real sekarang, sebulan. Makanya banyak yang nyambi jadi mutawif. Iya mungkin. Gitu. Jadi ya kita nggak tahu ya bagaimana ya, tapi itu keterangan dari teman-teman begitu. Nah, gitulah. Dan sekarang tuh beda, baik yang di Kairo maupun yang di Madinah dan Mekah. Kalau dulu itu kan kita bisa tes sendiri. Kita bisa lewat jalur mandiri, kita sendiri gitu. Kita sendiri yang apply beasiswa, kita sendiri yang ikut tes apa segala macam gitu. Nah, sekarang itu katanya walaupun kita sudah diterima misalkan di Universitas Madinah. Universitas Madinah sudah terima kita ini.
ada lagi kita harus lulus dari Kemenaknya. Kemenak kita. Karena sudah terpusat. Kalau Kemenak kita mengatakan kita tidak lulus, ya kita tidak berangkat gitu. Padahal di Madinahnya kita sudah lulus. Kita tes di Madinahnya di mana? Online. Oh, yang ada buka di UIN yang gitu-gitu yang dari Kemenaknya itu. Iya. Bayar gak tuh? Wallahu alam ya, saya tidak tahu. Jokowi boleh? Ya boleh lah orang Indonesia. Oh iya. Jelas boleh lah, rupiah boleh. Iya. Nah gitu. Iya. Itu keterangan dari teman-teman. Artinya, maksudnya saya itu salah satu hal yang membahagiakan saya bahwa saya ketemu teman-teman di Mekah dan Madinah itu yang memberi saya wawasan gitu, bercerita dengan mereka itu tambah wawasan. Oh begini, secara wawasan agama, wawasan terkait Mekah dan Madinah, wawasan itu gitu, senang sekali gitu bertemu dengan teman-teman di sana gitu. Jadi membantu lah. Nah kemudian pulang lah sampai. Mutawif lo, Mutawif rumahnya di Mekah. Orang Mekah dia, bukan? Tinggal di Mekah. Emang tinggal di Mekah. Nah, saya tuh memang Madinah memang lebih rapi dari Mekah. Tapi kalau pengalaman, perasaan spiritual Mekah lebih jauh berasa banget. Mekah tuh nggak tahu kenapa ya, enak sekali. Saya setiap kali kalau udah ada jadwal tawaf sunnah gitu, dalam hati saya langsung, perang lagi nih. Saya tuh mau ke Masjidil Haram tuh, saya tuh ngeset badan saya untuk, oke, kita berjuang. Ini kita akan berjuang. Kalau ke Masjid Nabawi itu santai aja. Oh kita mau sholat di masjid. Oh, oke, slow, santai jalan, santai. Karena dari askar-askarnya aja ya. Masjid Nabawi itu slow aja askar-askarnya. Kalau Masjidil Haram, askar-askarnya. Gak ada senyum-senyumnya itu. Gitu. Orang-orangnya jauh lebih banyak kan, Dur. Iya. Ya, mungkin dia harus teriak, harus tegas, begitu. Iya. Memang saya paham juga, maksudnya kalau mereka tidak tegas atau tidak apa juga saf tidak akan terbentuk. Iya. Karena bagaimana orang tawaf mau subuhan, mau apa, mereka harus atur saf, harus ini. Memang harus tegas begitu, mau bagaimana lagi. Ya, tapi itulah akhirnya menjadi perbedaan antara askar di Mekah dan askar di Madinah. Askar di Madinah itu selalu aja santai. Emang, ya. Karena mereka datang kan WhatsApp sudah ada apa, lebih santai. Tas saya selalu diperiksa tuh sama askar Mekah. Masuk ke Masjidil Haram? Iya. Diperiksa mulu, iya. Karena saya bawa tas ransel kan. Saya nggak bawa tas kecil, saya selalu bawa tas ransel. Jadi selalu diperiksa. Mungkin mereka takut saya jualan, bawa barang-barang jualan kali ya, ke dalam kali, atau apa gitu. Dia takut apa kali, Dur, juga yang membahayakan. Mungkin juga. Karena saya bawa ini kan buat refill kan. Saya kalau bawa tas kecil agak susah nih. Saya harus pegang, tidak bisa taruh di tas. Jadi saya harus taruh dalam tas ransel itu. Gitu-gitu. Jadi pengalaman saya. Kalau ada suruh ngulang, saya pengen lagi. Enak sekali emang. Nah, nanti kan lo di Desember berangkat lagi nih. Insya Allah benar-benar. Ke Gua Hiro. Insya Allah. Ke Gua Sur kalau bisa. Insya Allah. Tinggi kan, lo anak gunung kan. Insya Allah. Artinya bukan berarti kita mau membuat tempat-tempat itu menjadi sesuatu yang sakral, tidak. Iya. Tapi lebih ke napak tilas sejarahnya itu. Iya. Karena mungkin bagi orang di Mekah ya itu biasa saja, tapi buat kita yang dari kecil mendengar cerita itu, melihat langsung tempat-tempatnya itu, ada sesuatu gitu yang bukan kita menyakralkan tempat itu, tapi kayak ya Allah, ini ternyata begini, kayak gitu-gitu loh. Iya, kayak ini ya, nampak tilas saja sejarah Islam. Di zaman-zaman awal itu. Karena ya. Tapi kalau gue tetap senangan Madinah, Dur. Mungkin karena ademnya itu ya, maksudnya suasananya gitu.
suasana ininya, suasana Madinahnya. Suasana Madinahnya gitu. Kalau saya Mekah ya Bang. Rapi memang rapi Madinah. Crowdednya setengah mampus ya kalau si ini. Tapi kan lo pernah perhatiin dari jauh gak sih Dur? Kalau orang lagi bubaran, lo berada di dalam bubarannya sih ya. Kalau lo lagi bubaran nih, lo perhatiinnya dari jauh gitu. Ramai banget Dur, orang terus nggak tabrakan gitu. Sana ada yang keluar dari gate ini kan dia masing-masing ke hotelnya macam-macam kan. Ada yang lurus, ada yang belok, ada yang ini, ada yang itu, ada loh. Kalau dilihat dari jauh Dur, kok nggak tabrakan ya? Maksudnya gitu. Ya. Jalan ya udah jalan aja gitu. Ya. Makanya itu di manasik diomongin. Jadi Ustadz Ihsan Kamil itu bilang di manasik itu, saya lupa ayatnya, tapi kayaknya Al-Baqarah 125 itu yang salah satu yang membicarakan bahwa Maqam Ibrahim itu menjadi tempat sholat. Kayaknya runtutan ayat-ayat di situ salah satunya yang bilang kayak Makkah itu dijaminkan oleh Allah, siapa yang masuk ke Makkah itu tentram, aman gitu. Nah itu ditanamin kami dari manasik itu. Maksudnya Bapak Ibu di sana mungkin orang ramai apa, tapi yakinlah Allah yang jamin di Al-Quran kalau kita ke sana itu aman. Dan memang itu yang saya rasakan. Memang betul kayak bubaran Jumatan yang kayak saya bilang waktu kita episode manasik gitu ya. Bubaran Jumatan memang orang beda-beda tujuannya kan. Hotelnya ke sana, ada yang mau makan, ada yang mau ngambil ATM, ada yang mau segala macam. Beda-beda. Tapi aman banget gitu. Santai banget gitu. Segala macam. Orang ramai itu ratusan ribu orang, Dur. Bahkan kayak saya pernah saya Jumatan di Mekah itu tidak di lantai. Jadi kalau kita jalan di luar, kalau kita langsung masuk saja, itu kan lantai 1 ternyata. Ada lagi lantai di bawah, basement, ada lantai 2-nya. Nah waktu saya Jumatan saya di lantai 2 nih, artinya saya naik eskalator dulu. Eskalator di lantai 2. Bubaran Jumatan itu, pintunya kan, ya mungkin dari sini ke sini kali ya. Pintu keluarnya ke eskalator. Eskalatornya juga bukan eskalator yang lebar, kecil aja. Jadi bayangkan begitu banyak orang keluar di pintu itu, eskalator. Memang padat, tapi aman. Rapi, selalu aja gitu. Tidak sesak napas, tidak ini. Bahkan menurut saya, karena saya sering naik KRL jam-jam sibuk ya, lebih chaos kita naik KRL gitu. Yang kayak kita kadang-kadang sampai kehimpit sampai kayak ya Allah napas aja udah susah. Ini enggak. Dan yang saya rasakan ya, walaupun beres-beres harum aja orang-orang. Memang tempatnya parfum, memang orang-orang semua pakai parfum yang enak-enak gitu. Saya waktu hari terakhir di Mekah itu, saya subuhan di rooftop. Jadi kan saya sudah pernah sholat di lantai 1 pernah, lantai 2 pernah, lantai basement pernah. Akhirnya waktu hari terakhir subuh, hari terakhir subuh kami tidak tawaf sunnah, kami tawaf wada, tapi jam 8 pagi. Jadi malamnya itu kita tidak tawaf sunnah, diakhirkan menjadi tawaf wada jam 8 pagi. Jadi subuhnya itu saya ajak Cindy untuk ayo kita sholat malam sambil nunggu subuh di rooftop yuk gitu. Kayaknya adem deh subuh-subuh. Akhirnya saya ajak Cindy tuh ke rooftop. Sepi, memang ada orang lagi sholat malam juga tapi sepi, santai gitu. Sholat di rooftop sampai subuh baru ternyata rame. Nah itu dari rooftop kami bubaran subuh itu pun keluar eskalator lagi, pintu-pintu kecil itu lagi aman, segala macam. Memang sering dengar orang cerita-cerita sih, jadinya saya berpikir kayak wah gini. Tapi ketika mengalami itu sendiri semuanya lancar-lancar, aman-aman aja. Tapi emang crowded pas di pelataran. Pasti crowded ya. Ya, pelataran itu tuh, loh crowded banget. Banyak orang yang kesana kemari. Ya, jangan ambil lihat ini nggak apa, maksudnya ketemu berapa 2 atau 3 orang gitu yang di Mekah itu, yang kalau kita sudah di luar ya, sudah bukan lagi di halaman Masjidil Haram itu, di jalan-jalan itu
teman-teman mereka-mereka yang minta-minta itu, banyak. Tangannya pada nggak ada gitu. Saya berpikir ini kisos kayaknya, korban-korban kisos kayaknya, tangan-tangan. Tapi mereka di situ gitu. Ini itu saya lihat juga tuh, ini tentara-tentaranya ngejar-ngejar mereka tuh, yang pengemis-pengemis itu, yang jual-jual ilegal. Maksudnya yang mereka ngemper-ngemper kaki lima ya istilahnya. Dulu sepanjang keluar pelataran kaki lima tuh di Madinah ya. Sepanjang yang 333 itu tuh kan kosong jalan. Kalau yang saya lihat mereka kejar-kejaran ini di Mekah. Di Mekah, iya. Mekah itu. Mereka kejar sembunyi di dalam bin Daud. Sembunyi mana? Satpam bin Daud lari kejar mereka lagi, mereka keluar lagi. Sampai lari gitu. Kalau waktu yang belum diatur itu, Dur, misalnya yang dari 33 tuh yang panjang itu tuh, sepanjang jalan itu jualan, home sareal gitu-gitu, teriak-teriak gitu, Dur. Sekarang udah nggak ada tuh yang teriak-teriak gitu ya, apa obral-obralan gitu ya. Iya. Sudah tertata. Tertata ininya. Di Mekah yang masih ada. Kalau di Madinah memang nggak ada. Saya nggak ketemu. Di Mekah bubaran sholat, mereka masih buka-buka dagangan di jalan-jalan situ. Yang kalau ada tentara mereka lari itu. Jadi mereka tuh langsung kumpul di satu kain, lari, kabur, kumpul di satu kain langsung lari gitu-gitu. Ya, tapi ya begitulah namanya kehidupan ya. Kita juga tidak tahu, tapi itu yang kita lihat di sana. Ya begitulah perjalanannya. Nanti Desember nanti lo berangkat sama Mamat, mudah-mudahan ceritanya lain. Amin. Ceritanya berubah. Insya Allah. Iya. Mungkin lebih enak kalau ke Madinah dulu. Jadi merasakan suasana yang berbeda. Mungkin karena ininya, Dur, begitu lo sampai Mekah, umroh, nah itu udah puncaknya gitu. Jadi habis itu, dibanding kalau misalnya dari Madinah gitu, beda lagi suasana hati, beda lagi gitu. Karena kita belum ke umrohnya gitu. Iya. Mungkin. Jadi kemarin itu kami lebih banyak di Mekahnya. Di Mekah 4 hari, di Madinah 3 hari. Iya. Gitu. Nanti abis ini Bang Dion, Bang Rahman, siapa lagi? Bang Dion, Bang Rahman, Ganis, Boy. 4 orang ini. Sama istrinya Boy. Iya. 5 orang ini akan berangkat umroh. Amin. Mabrur. Amin. Mabrur haji yalla haji yalla. Jokowi. Ya, pokoknya lihatin ya, di situ Prabowo udah ada belum? Lo kasih tahu dah gitu. Jangan pokoknya gini. Intinya orang Arab tuh bicaranya memang suaranya besar, mentalnya jangan kena, biasa aja, santai aja gitu. Iya. Slow aja. Itu yang saya pelajari. Memang suara mereka besar-besar, cuman santai aja. Maksudnya ini kayak orang timur lagi ngomong aja gitu. Iya. Jadi kan kalau yang lain kayak jadi takut sama askar apa sih, biasa aja gitu. Emang suaranya kencang-kencang, harus kencang. Iya. Orang mau memerintah. Karena mereka memang mengatur berbagai macam manusia di situ. Jadi memang harus begitu. Kalau suaranya pelan-pelan apa segala macam, jadi tidak tertata malah. Iya. Tapi ya begitulah, kurang lebih perjalanan umroh kita, Cing Abdel. Sudah berapa lama nih? 83 menit. Wih, sudah lama, Cing. Sudah. Kita dari sore ini. Iya, sudah sampai jam 10 malam, ya Allah. Ya, sudahlah teman-teman. Itulah cerita-cerita kami selama umroh. Mudah-mudahan teman-teman pejuang setrika semuanya yang sudah pernah umroh, sudah pernah haji, dipanggil lagi untuk umroh dan haji. Yang belum, mudah-mudahan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke tanah suci Makkah dan Madinah. Semoga teman-teman juga menyetrika-menyetrikanya semuanya sudah rapi, sampai ke cucian-cucian tetangga yang belum kering juga teman-teman setrika semuanya. Iya. Kalau Black Camping ini dia. Info tiket kayaknya sekarang sold out semua. Yang pre-sale sampai detik ini karena kalau ini ditayang pre-sale sudah tutup.
tersisa periode normal. Sebentar, ini tayang kapan ya Bang ya, kira-kira? 2 minggu dari sekarang. 24 ini. 24 September ya? Iya. Nah, 24 September ini periode normal tersedia teman-teman untuk 11 kota kecuali Jakarta, karena Jakarta dibukanya baru 1 Oktober. Ya. Ini periode normal untuk 11 kota. Mudah-mudahan di tanggal ini teman-teman masih bisa dapat tiket periode normalnya, karena tiket Black Camping itu berbeda. Early bird, presale dan normal itu semakin sedikit kuotanya. Ya. Karena dihabisin di depan. Iya, karena saya pengen yang lebih murah, Yang lebih banyak yang beli gitu. Begitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman masih bisa dapat tiket periode normalnya untuk 11 kota yang ada. Dan sampai berjumpa di Black Camping. Tapi ingat, pejuang setrika juga tolong pilih Abdur menjadi komika terfavorit di Anukom. Kan Anugerah. udah lewat. Belum dong, 24 ini. Itu 27. Oh, 27 itu ya? Iya. Oh, pakai vote itu? Ada yang pakai vote, ada yang pakai juri. Oh iya, teman-teman tolong vote saya, teman-teman. Iya. Tolong vote saya di Anukom. Kirim. Ada nanti di iNews. Ganis, tolong dong. Demi saya juara nih Ganis, tolong tambahin di sini. Bagaimana tata caranya untuk vote, teman-teman pejuang setrika? Kapan lagi saya dapat piala dari Paski ini, Bos? Tapi lawannya Nope. Hah? Weh, Jamaah Alpon Alnopeia. Oke, pejuang-pejuang setrika jangan mau kalah dengan jamaah-jamaah Alnopeia. Iya. Iya. Kita buktikan militansi dari Jamaah Alnopeia. Mungkin mereka rajin nonton, tapi SMS belum tentu. Iya. Tapi kalau pejuang setrika, saya sudah ketemu langsung selama PPTJ dari kota ke kota. Iya. Adalah orang-orang yang insya Allah dengan ikhlas akan SMS vote. Enggak Vote-nya? SMS. Lewat apa? Iya. Lewat apa? Lewat aplikasi. C plus C1, Abdur C1. Wah, kalau lewat aplikasi jamaah Alnopeia bisa juga nih. Semuanya A kecuali Nope sendiri kombinasinya. Ya, begitulah. Mudah-mudahan apapun yang terbaik, yang kita namanya ikhtiar ya, kita berusaha walaupun jamaah Alnopeia itu banyak sekali, tapi pejuang-pejuang setrika jangan dulu surut semangatnya. Marilah kita berjuang untuk saya bisa menang di Anukom. Anukom 3 ini. Anugerah Komedi Indonesia. Iya. Anukomi. Bukan, Anukom aja udah, nggak usah ditambah-tambahin. Indonesianya? Iya, Anukom udah sebutannya. Anugerah Komedi Indonesia. Indonesianya? Anukomi dong. Ya udah, Anukom Indonesia. Anukom Indonesia ya? Iya. Anukomsia. Udah Anukom doang. Masa Indonesianya nggak disingkat? Ya Anukom Indonesia udah. Lo sebagai Paski Depok gak usah. Oh, oke. Saya wakil ketua umum Paski. Saya wakil Paski Depok. Ya. Mewakili Paski Depok. Alhamdulillah ada Paski Depok yang masuk di nominasi. Iya. Ya. Iya. Jadi teman-teman Paski Depok juga saya minta dukungannya. Mudah-mudahan ada perwakilan Depok yang mengangkat piala Anukomi Indonesia. Anukom Indonesia. Begitu ya. Oke teman-teman pejuang setrika. Posting juga di Instagram lu makanya. Ya, kan saya baru tahu sore ini iya, kita syuting. Kan udah gua kirim. Saya dari tadi mau posting, kita ngabdur ini loh. Ngabdur ini memang menghambat kreativitas memang ya. Orang mau ngedit kontras tidak bisa, mau posting ini tidak bisa. Begitu teman-teman. Sampai berjumpa lagi, nanti kita episode-episode berikutnya bercerita yang lain lagi. Iya. Tapi begitu, tapi saya perbekalan saya untuk ngabdur Ramadan kalau ada lagi nih insya Allah saya beli buku. Apa yang temanya nih Abdur Ramadan? Tidak tahu. Tapi saya sudah memperbanyak bacaan. Bukan bacaan, buku. Bacanya belum. Ya. Tapi bukunya sudah ada. Saya beli. Nah teman-teman kalau mau beli juga Syama'il Muhammadiyah. Syama'il, ada bukunya nggak ada yang mirip? Saya sudah beli. Syama'il Muhammadiyah ini rangkuman dari kitabnya Imam At-Tirmizi. Beliau mengumpulkan kumpulan-kumpulan hadis semuanya tentang Rasulullah SAW. Bagaimana rambutnya beliau, ciri-cirinya, bagaimana cara menyisirnya beliau, bagaimana rambut beliau, bagaimana pakaian beliau, bagaimana sandal beliau, bagaimana sepatu beliau, semuanya sampai di bab terakhirnya bagaimana mimpi ketika ketemu Rasulullah SAW. Itu semuanya ada dalam bab Syama'il Muhammadiyah, karangannya Imam At-Tirmizi, dan itu sudah
alih bahasakan menjadi bahasa Indonesia itu ada. Ya. Ada lagi satu lagi saya beli lagi Syajaratul Ma'arif. Apa itu? Ini kitab-kitab ini bukan kitab-kitab, ini kitab yang menjelaskan tentang kandungan-kandungan dalam Al-Qur'an. Tapi saya belum baca, jadi saya tidak tahu ya menjelaskan bagaimana. Tapi kalau dari ini saya lihat dari IG ada muncul iklan di IG, dijelaskan oleh Gus Baha, katanya Syajaratul Ma'arif ini kitab yang menjelaskan kandungan-kandungan Al-Qur'an dengan secara lebih umum, jadi lebih gampang. Maksudnya lebih mudah kita pahami. Ya. Secara itu. Nah, itu Syajaratul Ma'arif. Nah, itu teman-teman kalau punya kesempatan, punya rezeki lebih, beli juga itu sehingga bisa menambah pengetahuan kita tentang Rasulullah SAW dan juga tentang Al-Qur'an. Begitu teman-teman semuanya. Tapi kalau mau ide apalagi nggak jadi tutup nih. Ngabdu Ramadan, ide mau bahas apa silakan. Jangan begitu dong. Nanti mereka suruh kasih ide yang susah, saya tidak tahu. Ya kita tidak tinggal pilih. Emang semuanya satu ide. Siapa tahu ada ide yang ini bisa nih kita laksanakan, daripada kebingungan mau apa, siapa tahu jadi ide. Boleh. Cuma ide doang, orang nggak harus dikerjain. Boleh aja orang Jokowi boleh, Ganjar boleh, Anies boleh, Prabowo nggak diomongin. Baiklah itu teman-teman, terima kasih banyak semuanya. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.